Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Cahya Hairani, NIM 21081060093 dari kelas Stadis Biologi C. Di sini saya akan bahas mengenai pandemi akibat infeksi virus fase E dari kelas 10. Simak yuk. Sebelum membahas jauh mengenai pandemi akibat infeksi virus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari materi ini. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jenis-jenis virus yang dapat menyebabkan pandemi dan penyebaran virus dan juga penularan virus. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih itu virus dan infeksi itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan virus terlebih dahulu. Virus itu adalah sebuah mikroorganisme atau patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh adanya virus, mulai dari hewan, tumbuhan, bakteri, dan archaea. Nah, kemudian apa sih itu pengertian dari infeksi? Infeksi ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Infeksi adalah invasi tubuh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Infeksi adalah peristiwa masuk dan penggandaan mikroorganisme di dalam tubuh penjamu. Dari beberapa pengertian tentang infeksi tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya infeksi itu adalah suatu keadaan masuknya suatu mikroba patogen ataupun mikroorganisme ke dalam tubuh yang dapat berkembang biak, lalu menyebabkan perasaan sakit atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya apa sih itu jenis-jenis dari virus yang menyebabkan pandemi? Di sini virus yang dapat menyebabkan pandemi itu ada 3. Yang pertama itu ada virus influenza. Nah, virus influenza ini biasanya tuh sering dikatakan sebagai virus flu yang menyebabkan pandemi sepanjang sejarah. Lalu virus influenza ini juga dapat disebarkan melalui udara. Kemudian ada coronavirus. Coronavirus kan baru beberapa tahun lalu tuh pandeminya, awal tahun 2020. Nah, coronavirus ini memicu pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Lalu kemudian ada virus Ebola. Ebola ini termasuk penyakit yang mematikan yang disebabkan oleh virus Ebola. Kemudian itu ada penyebaran dan penularan dari virus. Nah, penularan dari virus ini kan dapat saja virus menyebar melalui udara. Penularan melalui bersin dan batuk. Alangkah lebih baiknya kita itu pada saat bersin atau batuk tuh harus menutup bagian mulut kita agar virus itu tidak menyebar ke orang lain. Nah, dapat menyebar juga pada saat melalui kontak langsung. Kontak langsung individu ini dapat menyebabkan terinfeksinya atau penularannya dari virus. Kemudian ada juga penularan virus melalui permukaan terkontaminasi. Misalnya benda-benda yang mudah dipegang oleh orang itu kan seperti gagang pintu. Kemudian
Apa sih itu gejala dari infeksi virus? Infeksi virus ini gejalanya pertama itu demam. Nah, dari demam ini adalah gejala yang sangat umum biasanya pada saat seseorang itu terinfeksi virus. Kemudian yang kedua itu ada batuk dan pilek. Batuk dan pilek ini paling sering menjadi gejala awal dari terinfeksinya virus. Kemudian yang ketiga itu sesak napas. Sesak napas ini merupakan gejala yang paling serius dialami oleh seorang yang terinfeksi virus. Makanya ketika kita terjadi sesak napas, harus segera dilarikan ke pihak yang itu ke pusat kesehatan yang terdekat. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah virus? Cara mencegah virus ini caranya lumayan mudah ya, asal kita sering-sering melakukannya supaya kita tuh menjadi terbiasa. Yang pertama itu ada cuci tangan dengan benar. Nah, mencuci tangan ini merupakan satu langkah yang penting agar kita tuh dapat mencegah dari penyebaran virus. Nah, kemudian ada cara menggunakan masker. Menggunakan masker juga dapat membantu penyebaran virus itu, terutama di tempat-tempat yang ramai. Kita tuh harus selalu menggunakan masker agar terhindar dari penyebaran virus. Kemudian menjaga jarak fisik. Menerapkan physical distancing merupakan suatu cara yang efektif untuk mengatasi penyebaran dari virus ini pada saat pandemi. Kemudian, bagaimana sih peran dari pemerintah dalam menghadapi pandemi? Pemerintah itu sudah melakukan beberapa koordinasi dan informasi kepada masyarakat. Nah, pemerintah ini juga memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan mengkoordinasikan supaya penanggulangan pandemi ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada vaksinasi dan pencegahan. Nah, pemerintah ini berperan dalam memfasilitasi program vaksinasi dan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai untuk mencegah penyebaran virus. Kemudian selanjutnya itu ada dukungan ekonomi. Pemerintah itu bertugas memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat yang terpengaruh pandemi. Karena kan pada saat pandemi itu segala aktivitas dilaksanakan dari rumah. Maka dari itu banyak orang-orang yang tidak bekerja. Jadi perekonomiannya itu sangat minim. Salah satu studi kasus pandemi yang baru beberapa tahun terjadi yaitu pandemi pada COVID-19. Penyebarannya itu global ya. Global itu seluruh dunia terjadi pandemi ini. Kemudian infeksi total yang terkena virus ini tuh ada kurang lebih ada 100 juta orang. Kemudian yang meninggal dunia tuh kurang lebih ada 2 juta orang. Pengaruh pada ekonomi itu sangat besar ya, karena kan beraktivitas dari rumah, kita tidak melakukan pekerjaan, tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka juga tidak. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya COVID-19 ini telah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, baik itu dari segi ekonominya, baik dari kesehatannya itu menjadi sangat menurun.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.